Salam planter Indonesia. Kita akan membahas berkaitan dengan defisiensi pada tanaman kelapa sawit. Defisiensi merupakan sebuah kondisi di mana tanaman mengalami kekurangan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Misalnya yang makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Kemudian kalau mikro misalnya kekurangan Zn, Cu, Fe, dan sebagainya. Defisiensi ini akan menimbulkan sebuah gejala yang masing-masing beda-beda. Karena defisiensi ini menurut kita seorang manusia juga kadang-kadang mengalami defisiensi. Maka defisiensi berdasarkan kebutuhan unsur hara ini juga akan memberikan sebuah gejala yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas konsepnya dulu. Nanti secara detail per unsurnya akan kita bahas part per part yang nantinya kita akan bahas kepada para petani Indonesia dan planter Indonesia. Jangan sampai nanti kita semuanya mengatakan bahwa kekurangan unsur hara adalah semuanya adalah kuning. Maka kita akan bahas dulu konsepnya kali ini. Konsepnya adalah seperti ini. Defisiensi akan memberikan sebuah gejala masing-masing. Misalnya nitrogen kuning secara menyeluruh, fosfat nanti dia akan flat top ataupun pucuknya rata dan sebagainya. Tapi yang banyak tidak dipahami oleh para petani maupun para planter sendiri adalah bahwa terkadang di dalam sebuah hamparan itu ada satu tanaman saja yang kuning, sementara yang lain hijau semua. Lah bagaimana apakah itu bisa dikatakan defisiensi? Tidak. Karena bahwa defisiensi adalah sebuah kompleks yang mana memberikan suatu gejala kepada sekelompok tanaman. Defisiensi tidak mungkin satu pohon saja. Satu pohon saja tidak, karena defisiensi apalagi pada tanaman-tanaman yang sudah besar, maka akarnya itu saling berikatan, saling bersentuhan. Jadi tidak mungkin bahwa defisiensi hanya satu pokok saja. Sehingga bahwa yang harus dipahami sekali lagi oleh para planter, sekali lagi bahwa defisiensi itu tidak hanya satu pokok saja, tapi adalah sebuah kompleks tanaman yang sekumpulan tanaman yang sudah kita tanam di lapangan menimbulkan sebuah gejala yang kelihatan defisiensi apa atau kekurangan unsur hara apa. Karena bahwa di dalam setiap kekurangan ini gejalanya tadi saya sampaikan beda-beda. Jangan sampai para planter semuanya mengatakan bahwa yang kuning adalah nitrogen, tidak. Karena semuanya bisa kuning. Confluent orange spotting adalah kalium misalnya. Ada kemudian kuning menyeluruh gara-gara kita gagal pembentukan klorofil, gara-gara kekurangan magnesium dan sebagainya, ya beda-beda gejalanya. Sehingga yang ada harus kita bangun di dalam pemikiran kita, yang pertama adalah bahwa defisiensi tidak mungkin satu pohon saja, tapi adalah sekumpulan tanaman yang mengalami gejala yang hampir sama. Maka bisa disimpulkan dia defisiensi apa. Lah bagaimana jika dalam sebuah hamparan hanya satu saja yang mengalami kuning, sementara yang lain hijau? Ada kemungkinan bahwa dia tanaman secara genetik, bahwa dia memiliki respon yang rendah terhadap penyerapan unsur hara itu. Misalnya, sama-sama dipupuk urea 1 kilo, dipupuk KCl 1 kilo, rock fosfat 1 kilo, kemudian dolomit 2 kilo, sama-sama dipupuk rata, tapi hanya satu tanaman saja yang kuning. Berarti ada kemungkinan, tapi dia kuning saja misalnya, menyeluruh, memberikan sebuah tanda dia defisiensi nitrogen misalnya. Maka yang ada kemungkinan bahwa tanaman tersebut secara genetik memberikan sebuah respon yang rendah terhadap penyerapan nitrogen. Karena dia bawaan genetik. Apakah langsung dihilangkan atau seperti apa ya, kita mengikuti mekanisme masing-masing institusi. Tapi kalau petani sawit, kalau misalnya kita pupuknya sama, kemudian rata juga dosisnya sama, tapi kalau dia memberikan sebuah gejala, maka ya sudah, kita matikan saja, kita ganti yang baru, nggak usah nunggu lama-lama, karena dia memiliki respon yang rendah terhadap pemberian nitrogen. Apakah dia berproduksi, tapi tidak secara maksimal. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah, apakah mungkin setiap sebuah pokok seperti ini memiliki defisiensi yang kompleks, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, semuanya itu bisa terjalin dalam satu pokok? Jelas bisa sangat terjadi. Jika pokok itu lama ditinggalkan, apalagi mungkin maaf para petani kita yang sekali lagi bahwa dia manen ingat mupuknya lupa, maka dia bisa mengalami kekurangan unsur hara yang kompleks dalam waktu yang bersamaan.
lama nggak dirawat, ataupun lahan baru beli dari masyarakat yang lain, tapi dia tidak pernah dipelihara, ya mungkin saja dia terjadi defisiensi kompleks. Itu. Maka di dalam sebuah struktur defisiensi kekurangan unsur hara ini, maka para planter semuanya harus memiliki skala prioritas penanganan mana yang paling urgent dulu. Jangan sampai kita nggak memiliki penanganan yang urgent dulu. Misalnya kekurangan magnesium, kalium dan sebagainya, tapi lebih cenderung menggunakan misalnya lebih ke magnesiumnya ke kaliumnya dulu ke produksi, sementara dia asam dan sebagainya. Maka harus ada skala prioritasnya. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Inti dari defisiensi ini adalah kekurangan unsur hara yang harus segera ditangani. Bahwa defisiensi itu seperti ibaratnya, mohon maaf, manusia. Misalnya sekumpulan karyawan memiliki gaji yang sama, ternyata ada si A ini kok selalu kekurangan, maka yang salah itu adalah si A. Kemungkinan dia pengeluarannya tinggi, bukan gara-gara gajinya, bukan, tapi gara-gara pengeluaran yang tinggi. Dan unsur hara kekurangan juga beda-beda penanganannya, dan dosisnya juga beda-beda. Manusia juga sama. Kalau logika manusia, kekurangan uang, bisa kekurangan kasih sayang, kekurangan rekreasi. Ini juga defisiensi kepada manusia. Tanaman juga sama. Maka cari skala prioritasnya. Jangan misalnya kekurangan kasih sayang, kekurangan uang, kekurangan refreshing terjadi dalam waktu yang bersama-sama, sangat mungkin terjadi. Begitu juga dengan tanaman, kekurangan fosfor, nitrogen, dan kalium dalam waktu yang bersama-sama. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pokok adalah, ataupun tanaman kelapa sawit adalah investasi yang besar, maka jangan sampai kita sia-siakan dia. Jangan pernah seperti kita mempermainkan cinta, bahwa kadang kalau butuh ingat, kalau nggak butuh ditinggalkan. Jangan seperti itu. Terima kasih. Salam planter Indonesia.